sebagai psikolog adalah pekerja sosial. Memang sulit bagi kita untuk memprioritaskan. Udah umur sekian kok masih belum punya calon sih. Kita seimbangkan, tidak mesti yang satu diabaikan, yang satu lebih baik. Jangan kerja terus. Kita kenal nggak sih dengan diri sendiri? Gitu. Jadi kita kayak harus terburu-buru nih. Ketika pikiran tidak terkelola dengan baik, maka perasaan menjadi tidak baik. Ke tempat mana yang paling aman, Bu? Karena kadang ke teman juga nggak aman, Bu. Males mandi, tidur-tiduran aja gitu kerjaannya. Apakah benar itu salah satu tanda-tanda kita sudah mulai kena penyakit jiwa, Bu? Besti, seneng banget akhirnya kita bisa ketemu lagi ya. Dan di episode kali ini Besti spesial banget karena rasanya udah terlalu lama kita berpisah. Jadi kali ini aku bakal bawain satu episode yang gak kalah serunya sama yang kemarin-kemarin pastinya. Karena kali ini kita akan bahas sama satu hal yang relate sama kehidupan kita semua ya sepertinya ya. Yaitu work-life balance. Aduh, yang agak-agak English dikit nih biar kelihatan pinter aja sih sebenarnya Besti ya. Jadi work life balance itu keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga sama kerjaan kita gitu loh, sama kegiatan profesional kita. Tapi sepenting apa gitu ya work life balance ini untuk kita? Apakah kita emang harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan dan juga kerjaan kita atau profesionalisme kita? Gimana juga caranya kita untuk bisa pinter-pinter ngebagi gitu antara kehidupan pribadi sama kehidupan profesional? Karena aku pernah baca juga satu artikel yang katanya tuh ya, kalau jam kerja kita itu terlalu panjang, itu bisa merusak kesehatan pribadi kita, bisa meningkatkan stres, dan bahkan itu juga bisa membahayakan keselamatan kita. Serem juga nih. Contohnya nih yang kayak gini nih. Udah ada contohnya langsung gitu ya. Nah, untuk tahu lebih banyak soal hubungan antara work-life balance dan juga kesehatan mental kita, kali ini aku sudah bareng sama narasumber kita, yaitu Ibu Fitri Effendi, SPSI. Ibu, selalu cantik seperti biasa. Apa kabar Ibu? Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Sehat baik. Ya Bu. Ibu nih udah lama kita nggak ketemu. Biasanya kita ketemu di udara, akhirnya kita ketemu di darat ya Bu. Dan Ibu lagi sibuk apa sih sekarang Bu Fitri? Biasa. Praktek, terus juga keluar kota sering banget tuh Irvi lihat di medsosnya. Ada kegiatan apa aja nih Bu di luar kota? Ya seperti profesi ya. Jadi kita itu sebagai psikolog adalah pekerja sosial. Iya betul. Jadi ketemu terus pada lingkungan sosial sama dan lingkungan yang sosial. Ada di seluruh ya khususnya ya Sumatera Barat. Iya. Ya banyak hal-hal yang mesti kita bantu, banyak hal-hal yang mesti kita pantau dan kita lihat selama perkembangan yang ada. Wih seru banget. Bisa jalan-jalan terus ya Bu. Jalan-jalan sambil kerja. Jalan-jalan sambil kerja. Nah kalau kita ngomongin tentang work-life balance, Bu Fitri udah ngerasain work-life balance belum Bu? Karena kayaknya Ibu kan jalan-jalan juga, kerjanya juga gitu. Tapi ngerasain stres juga gak sih Bu sebenarnya nih kalau jadi psikolog tuh Bu? Jadi mungkin karena terlalu sering berhadapan dengan kasus ya atau permasalahan dan sangat mencintai pekerjaan. Iya. Di dalam hari-hari melakukan pekerjaan, alhamdulillah nggak ngerasa tuh yang namanya tertekan gitu. Waduh. Ya. Atau mungkin dulu waktu sekolah Ibu juga belajar tuh untuk bisa memanage pasti ya dengan banyaknya orang yang ngeluh sama Ibu, nyeritain permasalahannya, menghadapi masalah-masalah besar dari orang-orang. Pasti Ibu udah tahu gimana cara nge-counternya ya Bu ya. Nah, itu yang pengen kita tahu juga tuh Besti hari ini. Gimana sih menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan atau work-life balance. Kayak anak-anak zaman sekarang lah ya Bu. Kan lagi pada pengen cari keseimbangan tuh katanya antara kehidupan pribadinya sama kerjaannya. Karena katanya kalau ada yang kurang seimbang antara kedua itu jadi toksik nih lingkungannya katanya gitu kan. Nah tapi kalau dari sisi psikologisnya Bu, sebenarnya apa sih work-life balance itu Bu? Iya. Sama sih seperti yang tadi Irvi sampaikan, yaitu keseimbangan kehidupan pekerjaan dengan keseimbangan kehidupan pribadi. Nah, jadi ibaratnya kita naik sepeda nih. Iya. Tapi udah jarang ya naik sepeda. Adalah Bu sekali. Jadi kalau naik sepeda itu kan mesti seimbang. Seimbang betul. Kalau nggak seimbang jatuh Bu. Jatuh gitu kan. Nah sebenarnya sama seperti itu. Oke. Jadi memang sulit bagi kita untuk memprioritaskan. Iya. Kita mau prioritaskan kehidupan pribadi atau kita mau prioritaskan kehidupan pekerjaan. Tapi mau nggak mau mesti kita pilih. Iya. Mesti ada yang prioritas. Jadi dalam arti kata seimbang kan tidak mesti yang satu diabaikan, yang satu lebih baik. Betul.
tetap ada prioritasnya sehingga yang lain disikapi secara positif. Oke, enggak juga kayak 50-50 gitu ya Bu ya, nggak bisa juga karena Nggak bisa harus juga. ada yang diprioritaskan gitu ya Bu. Jadi kita juga mesti melihat bekerja itu kan nggak cuma karyawan. Iya betul. Pengusaha juga dia bekerja. Iya betul Bu. Teman-teman kita yang freelance juga bekerja. Betul. Gitu. Jadi pekerjaan yang dimaksud atau kehidupan yang pekerjaan yang dimaksud itu meliputi semuanya yang ada. Oke. Jadi kan pandainya kita ngatur waktu. Iya betul. Nah, terus ada yang bilang terlalu banyak waktu bekerja melelahkan. Secara fisik pasti. Iya betul. Tapi ada orang yang mencintai pekerjaan, dia nggak masalah. Malah nggak ngerasa capek sama sekali. Nggak merasa capek sama sekali gitu. Jadi kalau seperti sekarang ini jasa psikologi atau jasa psikolog itu udah bisa dengan segala macam cara. Oke. Bisa online juga, bisa offline juga gitu. Nah kebetulan kalau kita di kantor, di klinik juga melayani yang namanya online. Online juga. Jadi habis kerja dari pagi sampai sore, nyambungnya nanti malam gitu. Nah itu kan juga termasuk waktunya. Tapi bagaimana kita menyikapi keadaan dengan melakukan pekerjaan itu yang sebenarnya dimaknai dengan keseimbangan tadi. Oke, karena nggak semua orang pekerjaannya tuh dari 8 sampai jam 4 sore gitu ya Bu ya. Ada yang emang sampai malam, bahkan mungkin mulainya dari subuh gitu ya. Berarti tiap orang tuh punya standarnya sendiri-sendiri atas work life balance ini ya Bu ya. Iya, kan ada juga orang yang shift ya, iya betul. Shift. Terus ya banyak nih yang terjadi kasus-kasus di klinik juga banyak ngebahas yang ini nih, yang kerja shift itu setelah menikah ada permasalahan, betul. Misalnya ya suami ditinggal mungkin selama 1 minggu kalau shiftnya malam, betul, atau 10 hari gitu ya, tergantung jadwal yang ada. Nah ini mesti perlu menyikapinya. Oke, nah manfaat secara langsungnya apa Bu yang bisa kita rasain kalau kita bisa menyeimbangkan kedua hal ini? Udah pasti nyaman dong hidupnya ya Bu. Kenapa bisa nyaman? Iya terbebas dari stres, betul. Tidur bisa lebih enak, terus punya waktu lebih banyak yang dirasakan berkualitas, bisa menjadi pribadi yang produktif. Yang produktif ya itu banyak hal gitu. Jadi kan sekarang kan anak-anak sekarang juga mereka tidak mengandalkan hanya di dunia pekerjaan. Iya betul. Mereka bisa produktif di dalam hal yang lain sehingga mendatangkan income yang lain gitu. Jadi kalau kita seimbang dalam kehidupan, maka itu akan tercapai. Oke. Nah, nyaman dan enak. Nyaman dalam kehidupan, jadi ngejalaninnya pun enak gitu ya Bu ya. Kalau misalnya salah satunya nih Bu, misalnya kita terlalu fokus sama kerjaan, sama bisnis kita gitu ya. Jadi kehidupan pribadi kita agak kurang terperhatikan gitu misalnya. Ada yang mungkin kalau anak-anak muda identiknya mungkin udah umur sekian kok masih belum punya calon sih, misalnya gitu tuh Bu. Nah itu efeknya gimana Bu? Sementara kita sendiri ngerasa nggak apa-apa gitu. Ya, mungkin kita nggak apa-apa, tapi secara verbal kita sampaikan ke orang. Oke. Mau nggak mau, ketika orang menanyakan begitu, kita juga pasti akan mikir. Kepikiran juga ya Bu. Kepikiran gitu. Iya. Karena ada sebuah kebutuhan dasar juga dalam diri yang itu mesti kita penuhi. Ada tahapan-tahapan perkembangan psikologis yang mesti kita penuhi. Baru dianggap dalam tanda kutip ya normal kata orang-orang. Iya betul. Jadi kalau udah waktunya menikah, udah waktunya bekerja, terus udah waktunya memang memiliki anak, ya lingkungan pasti akan bertanya gitu. Iya. Nah ini salah satu sebab orang-orang, individu merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan. Betul, padahal itu dari lingkungan. Seharusnya kita dengarkan nggak Bu mereka ini? Demi masalah kesehatan kita. Iya, masalah nggak harus kita dengarkan itu sebenarnya relatif ya. Terus itu juga tergantung karakter dan kepribadian kita. Ada orang yang sangat sensitif. Betul. Irvi ngomong itu tiba-tiba dia 3 hari 3 malam masih mikiran ya Bu. Terus mikir gitu, bener gak sih yang Irvi bilang tadi gitu. Iya betul. Tapi ada orang yang setelah Irvi ngomong dia juga habis gitu kan. Jadi gak perlu dia pikirkan gitu. Secara umum memang perlu kita pikirkan dalam artian positif. Mempertimbangkan karena kita ini adalah makhluk sosial. Betul. Kita hidup dalam masyarakat.
teman-teman, lingkungan sosial juga mampu membentuk kita menjadi seimbang. Iya. Jadi yang membentuk kita seimbang nggak cuma kita sendiri. Bukan gitu. dari diri kita doang ya Bu ya. Lingkungan juga bisa membentuk kita seimbang. Oke, mereka juga mungkin mensupport gitu ya Bu ya. Mengingatkan tuh kalau ada yang lupa-lupa, jangan kerja terus gitu ya. Iya. Udah ayo cari nih mulai dari sekarang gitu. Atau mungkin jangan asik sama kehidupan pribadi aja. Kerjaannya ayo dong dimaksimalkan lagi. Atau ayo dong berkarya. Apalagi anak-anak muda ya Bu gitu. Punya banyak kesempatan untuk berkarya di usia muda atau produktif itu kan adalah salah satu keuntungan juga buat kita kan gitu. Nah tapi kalau Ibu sendiri punya pengalaman gak sih Bu tentang work-life balance ini? Mengingat Ibu juga kerjanya kan dari pagi terus sampai malam nyambung lagi. Belum yang online-onlinenya, belum yang keluar kotanya. Gimana Ibu menyeimbangkannya Bu? Kalau secara pribadi ya, secara pribadi gini, di awal waktu mulai berkarir itu punya keputusan ya, keputusan dalam hidup gitu. Iya. Jadi waktu anak-anak masih usia yang memang mesti dilihat, diperhatikan perkembangannya, ibu nggak ngapa-ngapain istilahnya gitu. Jadi itu belum praktek. Oh iya. Ngajar ngajar di beberapa perguruan tinggi, terus nyoba bikin buku. Tapi waktu terbesar itu diberikan untuk tumbuh kembang anak. Untuk anak. Ya. Terus meskipun menurut orang lain pilihan itu menjadi tidak baik gitu. Menurut orang lain. Ya orang juga banyak ngomong, oh kenapa ya udah sekolah tapi cuman di rumah aja, cuman ngasuh anak, cuman mendidik anak gitu. Tapi itu adalah pertimbangan untuk bisa mencapai keseimbangan dalam hidup gitu. Itu sebenarnya dulu gitu kan. Terus setelah anak-anak lebih besar dan mereka udah lebih bisa mandiri, baru mau coba bikin praktek. Terus bekerja lebih banyak gitu. Tapi tetap diatur. Nah, disitulah kalanya meletakkan yang tadi prioritas dalam hidup. Jadi tadi ada keseimbangannya kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan. Nah, mana yang prioritas? Jadi dulu waktu di awal-awal berharap itu prioritasnya anak ya dan keluarga gitu ya. Terus yang setelah itu baru memprioritaskan pekerjaan. Jadi setelah mereka beranjak remaja, ibu lebih memprioritaskan pekerjaan gitu tanpa mengabaikan mereka betul. Tapi mereka juga udah dilatih untuk lebih mandiri dan karir dilakukan. Jadi ada suatu kesenangan juga ketika kita udah yakin kita udah bisa melakukannya dengan maksimal. Jadi itu bisa berubah seiring waktu ya Bu ya untuk menyeimbangkan dua hal ini ya Bu. Dan maksudnya tidak harus seimbang setiap saat gitu ya Bu. Balik lagi ke prioritas kita tadi. Betul. Mana dulu yang pengen kita prioritasin. Kalau dari pasien-pasien Ibu banyak juga gak sih yang ngeluh tentang work-life balance ini? Banyak banget. Banyak banget. Bahkan waktu itu kita udah pernah coba ngangkat tema ini juga. Itu banyak tuh yang rasanya kok yang sudah menikah nih ya. Kalau yang sudah menikah menganggap pilihan bekerja itu menjadi tidak tepat. Ternyata mengabaikan keluarga gitu, suami dan anak-anak. Sebenarnya nggak juga gitu. Terus kalau memang pilihan bekerja menjadi tidak tepat, ya orang akhirnya nggak akan bekerja perempuan-perempuan. Iya betul. Terus katanya juga emansipasi nggak akan berjalan gitu. Betul Bu. Terus di rumah secara ekonomi nggak terdukung gitu kan, masih banyak gitu alasan gitu kenapa kita perempuan harus bekerja gitu ya. Nah terus ini kita bahas waktu itu. Jadi benar yang pola seimbang itu yang paling tepat kita lakukan. Yang banyak terjadi banyaklah profesi-profesi yang tadi Ibu sebutkan yang pakai shift itu berat banget gitu. Karena berat banget. Ngatur waktunya tuh harus setiap hari jadinya Ibu ya, nggak bisa dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Jadi ada yang hilang. Saya punya bayi, balita, ada tahapan yang hilang gitu. Nah, terus yang kerjanya berpindah-pindah. Iya, betul. Itu juga kan ketika anak sekolah harus berpindah, itu juga termasuk tekanan-tekanan dalam kehidupan. Nggak bisa bawa keluarga bareng gitu ya Bu ya. Iya betul. Berarti itu beberapa di antara tantangan mungkin ya Bu yang harus dihadapi sama orang yang kemudian memilih untuk ingin tetap sukses dengan pekerjaannya tanpa kemudian meninggalkan keluarga gitu. Jadi tantangannya jauh lebih berat pasti kan Bu. Apalagi kayaknya buat wanita ya Bu. Iya benar. Justru wanita apalagi yang kalau lebih sulit sekarang nih, sekarang dilema banget ya. Karena usia bekerja udah ditentukan nih, maksimal. Iya. Nah sementara di usia itu kan ada orang yang kepengen menikah, ada orang yang kepengen bekerja dulu. Lebih berat. Kalau tadi Irvi tanya ke Ibu bilang
ya udah nggak apa-apa kan, ibu bisa bekerja mandiri. Iya, bisa kapan Terus aja ibu mulai ya. Iya, kalau orang-orang yang bekerja di perusahaan, di sebuah organisasi, itu kan mesti terikat. Iya, dengan batasan umur tadi. Iya, batasan umur. Jadi ini lebih berat lagi, mereka akan mempertimbangkan di dalam hidup mana yang saya mau prioritaskan. Iya. Makanya prioritas kehidupan dan kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan itu nggak mudah. Oke. Jadi menurut Ibu, apakah sebelum kita menjalani dua hal itu kita harus tahu dulu apa yang harus kita prioritaskan, atau kita sambil berjalan nih siapa tahu nanti kondisinya berubah, atau gimana nih? Harus tahu dulu. Harus tahu dulu ya. Jadi sebelumnya, untuk kita bisa tahu itu, kita juga harus ngerti nih ke dalam diri. Saya ini siapa? Kita kenal nggak sih dengan diri sendiri gitu? Kalau ibu tanya Irvi kenal nggak dirinya? Berapa persen kenal dengan diri? Iya, belum tentu sepenuhnya ya, belum Bu. tentu. Jadi kalau kita nggak kenal diri, kita nggak tahu apa yang kita mau ke depan. Iya. Nah, kalau kita tahu apa yang kita mau ke depan, kita tahu dong mana yang prioritas. Betul. Gitu. Terus dengan perkembangan keadaan sekarang, banyak yang kita lihat tuh yang terjadi adalah yang istilahnya sandwich generation. Betul. Dia mesti mempertimbangkan keluarga, dia mesti bekerja, dia mesti menggantikan orang tua, sangat banyak gitu. Berat banget itu, Bu. Ya, makanya segala hal yang bisa terjadi dalam kehidupan itu, perjalanannya menjadi menekan keadaan individu itu sendiri. Oke, padahal di saat kita harus memutuskan itu, ini hidup tetap berjalan gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi kita kayak harus terburu-buru nih untuk mencari tahu kita tuh sebenarnya mau apa yang harus kita prioritaskan gitu. Nah, kalau tadi Irvi sempat tanya sama Ibu, kalau work-life balance itu tercapai, kita akan hidup seperti apa? Tapi kalau seandainya itu agak sulit mungkin untuk beberapa orang menentukannya atau mencapainya gitu, Bu, efek secara psikologisnya apa sih, Bu, yang bakal mereka rasain? Stres mungkin, atau malah ke depresi karena tidak bisa menemukan hal itu gitu, Bu? Ya, bisa aja. Stres bisa, putus asa bisa, depresi bisa gitu, karena nggak jelas capaian dalam hidupnya. Iya. Gitu. Dia mau capai apa? Dia harus melakukan apa gitu di dalam hidup gitu. Iya. Nah, terus dengan yang nggak seimbang tadi kan semuanya menjadi tidak teratur. Tidak teratur, ya. Kalau semua tidak teratur, pikiran tidak teratur. Ketika pikiran tidak terkelola dengan baik, maka perasaan menjadi tidak baik. Iya. Kalau perasaan udah nggak baik juga, maka perilaku yang muncul menjadi tidak tepat. Iya. Apa yang muncul tidak tepat? Ya banyak, mengurung diri di kamar. Terus mungkin melakukan hal-hal yang tidak disenangi juga dalam lingkungan sosial. Misalnya keluar tanpa teratur, bermain tanpa teratur. Nah, semuanya menjadi uncontrolled di dalam kehidupan. Oke. Jadi sebenarnya efeknya itu jangka panjangnya lebih ini ya, Bu, lebih berat gitu ya. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus. Tapi kan kita nggak pernah punya pelajaran tentang ini ya, Bu. Gimana caranya kita memprioritaskan sesuatu dalam kehidupan kita supaya bisa mencapai work-life balance. Nah, karena kita nggak tahu gimana caranya, jadi apa nih yang harus kita lakukan, Bu? Ketika kita mulai bingung untuk menentukan work-life balance kita, Bu. Kemana kita harus mencari gitu, Bu? Ya, kalau misalnya ada tempat untuk sharing, silahkan sharing. Iya. Terus kalau misalnya nggak ada, mesti ke ahlinya. Oke. Nah, sebelum ke ahlinya, kalau memang kegalauan itu ada, coba jangan terlalu banyak menyikapi apa-apa yang ada di media sosial. Karena itu juga mempengaruhi kehidupan. Betul. Terkadang capaian orang lain menjadi kekalahan kita atau kegagalan kita. Mengganggu ke diri kita. Padahal nggak ada kaitannya kan? Iya, betul. Kalau Irvi berhasil, bukan berarti ibu yang gagal. Yang gagal, betul. Tapi kan itu yang terasa. Itu yang kita rasakan selalu, betul. Di generasi sekarang mereka menganggap begitu. Iya. Ketika temannya berhasil, dia yang gagal. Dia udah langsung gagal rasanya ya. Iya. Membandingkan kehidupan dengan orang lain gitu, misalnya dengan pencapaian-pencapaian orang lain gitu. Jadi ke tempat mana yang paling aman, Bu? Karena kadang ke teman juga nggak aman, Bu. Ke tempat yang pasti ya. Iya. Ke tempat yang mengerti dan paham. Yang mengerti dan paham, betul. Iya. Kapan sih, Bu, harusnya kita mengunjungi profesional gitu, Bu? Untuk maksudnya kita kadang takut kelebayan gitu loh, Bu. Anak-anak zaman sekarang tuh pasti mikirnya gitu. Apakah kita emang harus konsultasi nih sama psikolog misalnya gitu? Apakah nggak terlalu lebay rasanya gitu, Bu? Kalau kita udah merasa nggak baik-baik aja. Oke. Tapi kan banyak anak-anak sekarang kondisinya nggak baik-baik aja, tapi merasa baik-baik aja. Betul. Tetap posting dengan senyuman, tetap segala macam. Padahal sebenarnya dalam hati saya nggak baik-baik aja.
Makanya kita mesti menyadari itu. Iya. Dan kita mengakui saya betul. emang lagi nggak baik-baik aja. Ketika saya nggak baik-baik aja, dalam hal apa nih saya nggak baik? Boleh dirunut kehidupan pribadi kah? Kehidupan pekerjaan kah? Apakah capaian saya dalam untuk mendapatkan, mohon maaf mungkin, pendamping hidup masih belum tercapai? Akui. Ketika kita akui, maka kognitif kita akan bekerja. Ya, dia akan berusaha. Mungkin salah satunya dengan memantaskan diri. Setelah kita pantas, terus ada yang datang. Atau kita capaian kehidupan pekerjaan yang nggak ada. Apa yang mesti kita lakukan? Ya mungkin kita mempersiapkan diri, lebih belajar lagi, terus mencari tahu, lebih giat lagi. Betul. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang ini work-life balance itu juga pasti kita nanti ujung-ujungnya ke stres. Karena kalau itu tidak tercapai kan tadi Ibu bilang juga kita bisa stres, depresi begitu. Kalau anak sekarang tuh nyebutnya kayak burnout. Sama nggak sih Bu dua hal ini, burnout sama stres? Oke, kita bahas dulu stres ya. Iya, stresnya dulu nih Bu. Stres itu adalah memang situasi perasaan yang tertekan karena sesuatu hal lah. Bisa situasi, bisa sesuatu hal yang bisa juga mendatangkan kelelahan fisik. Gitu. Nah, stres itu sebenarnya diperlukan juga sih dalam hidup. Oh iya Bu, biar apa Bu? Kalau kita nggak stres, kita ngerasa nanti hidup ini enak aja gitu, gampang kayak gitu. Flat aja ya gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi stres itu bisa terbagi dua. Stres positif itu namanya eustress. Ada stres negatif itu namanya distress. Nah, apa yang dimaknai dengan stres positif? Misalnya kita mau ujian, misalnya kita mau seleksi interview nih, ikut seleksi karyawan, kita kan stres tuh. Iya pasti. Ketika kita stres, kita mempersiapkan diri lebih baik. Betul. Tapi kalau nggak ada stresnya, berarti kita lebih santai. Kita nggak persiapan. Tahu-tahu setelah interview, pas di ajang interviewnya, terus kita nggak tahu. Bingung, dia nanya apa ternyata gitu. Kalau kita stres kan kita siapkan. Kita siapin, lebih banyak belajar gitu ya. Apa yang jadi kelebihan kekurangan? Nah biasanya yang interviewer kan suka begitu ya. Betul. Nah jadi itu. Terus yang kedua distress. Distress itu negatif. Jadi ketika stres itu berefek negatif ke dalam diri seseorang, ya banyak sih kayak misalnya kehilangan, terus ada capaian yang nggak dicapai, terus merasa diri memang berbeda dari yang lain, terus adanya konflik-konflik dalam kehidupan yang tidak terselesaikan, nah itu bisa menjadi distress gitu. Nah ini yang biasanya terus kalau tidak segera teratasi akan masuk yang namanya ranah mulai ke arah putus asa. Kalau nanti putus asa juga tidak terselesaikan, akan masuk ke ranah depresi. Tambah lagi depresi tidak bisa terselesaikan, ya udah masuknya nanti gangguan psikosa atau gangguan kejiwaan. Berarti stres udah masuk gangguan kejiwaan nggak sih Bu? Kalau stresnya masih dianggap itu kehidupan. Kehidupan aja ya. Jadi yang namanya hidup pasti ada tekanan. Pasti ada, karena setiap orang mengalami itu gitu ya Bu ya. Tapi kan nggak semua orang sakit atau ada gangguan kejiwaan gara-gara stres aja gitu ya Bu. Tapi stres yang dibiarkan lama itulah yang nanti akan berakhir ke kejiwaan. Nah kalau burnout tadi tuh Bu, kalau burnout tuh kayak apa ya? Kayak kelelahan, tapi mungkin kelelahan yang tidak kita nikmati kayaknya Bu. Kalau burnout itu kalau dikaitkan dengan stres ya itu stresnya lebih kronis gitu. Lebih kronis lagi. Jadi kelelahan fisik, mental, emosional, seorang pekerja di dunia pekerjaannya. Jadi di dalam pekerjaan itu yang burnout itu munculnya ada di sana. Tidak terlepas apakah dia bekerja sendiri menjadi entrepreneur, pengusaha, kreator-kreator lainnya lah gitu kan, atau dia bekerja di organisasi perkantoran dan segala macam. Jadi burnout itu ada di sana gitu. Jadi lebih parah malah dari stres ya lebih Bu? Parah karena sifatnya lebih kronis gitu. Karena tiga ranah ini yang menjadi lelah gitu. Jadi nggak cuma mental, fisik juga, emosional juga gitu. Biasanya kalau orang udah burnout tuh pasti efek keluarnya jelek ya Bu? Maksudnya jadi ke orang lainnya jadi jelek gitu ya, bahkan ke dirinya juga mungkin jadi jelek perilakunya ya Bu? Nah itu tadi yang tiga macam Ibu bilang tadi. Lelah fisik,
Nah ini bisa kita lihat. Iya. Capek. Betul. Terus nggak mau ngapa-ngapain. Nah, yang kedua adalah emosional. Terus dia merasa nggak berdaya. Iya. Nggak ada guna. Nggak dihargai. Waduh, parah tuh, Bu. Nah, yang ketiga yang barusan yang Irvi bilangin. Iya. Mental itu mengarah juga ke sikap. Akhirnya muncul sikap-sikap negatif. Menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, marah, bicaranya nggak bagus, jadi sinis ke orang lain gitu. Nah ini yang terjadi dalam burnout. Tapi apakah jalan keluarnya sama dengan stres, Bu? Harus healing? Iya. Healing nih. Healing. Apakah bisa gitu kan? dengan healing aja, Bu? Atau memang harus lebih dalam lagi kita cari akarnya gitu, Bu? Tapi kan kita sering dengar nih. Healing kata orang. Iya benar. Pulang healing? Giling. Giling. Pulang healing stres lagi katanya. Kan? Bener-bener duitnya habis, Bu. Sebenarnya yang paling tepat itu ketika stres muncul atau burnout-nya muncul gitu ya. Balik lagi yang tadi, sadari dulu. Bagian mana yang sebenarnya menekan perasaan kita. Bagian mana yang membuat stres itu muncul gitu. Terus kalau misalnya masalah healing boleh, silahkan healing. Healing itu benar-benar healing. Tapi kan biasanya kita nggak gitu. Kita pergi jalan-jalan, makan-makan, tetap bawa gadgetnya. Bawa gadget, betul. Sambil di jalan ada yang telepon, ya itu yang itu berapa ini. Iya tetap kerjaan. Ya tetap aja nggak bisa. Benar-benar. Bisa jadi atasan kita bilang ya boleh, kamu boleh izin, kamu boleh cuti, tapi HP-nya harus aktif ya, tulus ya gitu. Nah itu juga kan sebenarnya enggak. Jadi balik lagi design your happiness. Jadi kita disuruh ngedesain kebahagiaan sendiri. Apa yang menjadi kebahagiaan diri kita? Kalau nggak usah healing juga nggak apa-apa. Misalnya senangnya masak, terus ngasih orang. Bahagia banget deh setelah kita masak terus kita kasih orang, bagi-bagi ke tetangga gitu ya, Bu. Teman-teman atau siapa saja boleh. Gitu. Jadi ngedesain itu kan gak susah juga. Iya. Hanya kita yang tahu apa yang membuat kita bahagia. Kalau kita senangnya memang di rumah beres-beres, bersih rumah sampai dengerin lagu, itu juga boleh kok. Ada yang kayak gitu ya, Bu, healingnya tuh sekedar beres-beres aja atau sekedar kayak Ibu bilang tadi masak-masak aja tuh udah healing buat dia gitu ya. Gak harus jalan-jalan ternyata, Besti. Jangan cari alasan stres buat alasan kamu jalan-jalan. Nanti katanya mau healing dulu nih, hilangin stres gitu ya. Padahal nanti abis healing duitnya habis, terus stres lagi nyari duitnya. Tapi Bu, ini juga pernah baca deh di Instagram salah satu postingan, katanya nih kalau kita tuh males mandi, tidur-tiduran aja gitu kerjaannya, apakah benar itu salah satu tanda-tanda kita sudah mulai kena penyakit jiwa, Bu? Ciri-ciri depresi itu kan diantaranya nih luka masa kecil, variabel-variabel pengganggu dari luar diri kita itu mempengaruhi cara kita bersikap. Ya udah, masa bodoh aja gitu dengan orang lain. Psikolog juga punya beban loh itu. Generasi alfa besok gimana nih? Kena teguran dikit, kena kritik sedikit. Jadi kalau ada kontrak dibaca ya, Bu. Ketika kita kenal sama diri, kita akan menjadi diri sendiri. Semangat yuk, pejuang cuan-cuan di luar sana.